Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang upacara adat, yaitu upacara kasada. Anggota kelompok kami beranggotakan yang pertama, Anindita Kaila Putri, yang kedua, Danisa Siva Khairunisa, yang ketiga, Ihsan Anandika Putra, yang keempat, Muhammad Dimas Bima Prasetya. Pengertian, kasada merupakan sebuah upacara persembahan atau sesajen untuk Sang Hyang Widi dan para leluhur, yang digelar setiap bulan kasada hari ke-14 dalam penanggalan kalender tradisional Hindu Tengger. Upacara adat ini digelar di Pura Luhur Poten, tepat di kaki Gunung Bromo, pada tengah malam hari hingga dini hari. Asal wilayah, upacara kasada atau yatnya kasada adalah upacara yang berasal dari Gunung Bromo, Jawa Timur, tempat tinggal asal suku Tengger. Tata cara pelaksanaan upacara meliputi persiapan upacara, pembacaan kidung religi diiringi gamelan, musikan tempat persembahyangan, pembacaan kitab suci Weda, pembacaan sejarah kasada, serta perkawinan Rara Anteng dan Jaka Seger. Acara ini dilakukan dengan membagikan bija yang ditempatkan pada bagian wajah. Siametan atau selamatan yakni merupakan akhir dari ritual kasada. Tujuan, sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada Sang Hyang Widi dan leluhur, untuk mengangkat dukun atau tabib yang ada di setiap desa di sekitar Gunung Bromo, untuk memohon keselamatan, hasil panen yang berlimpah, dan dijauhkan dari musibah dan bahaya. Syarat calon dukun dan tabib harus melalui tes pembacaan mantra sebelum dinyatakan lulus dan diangkat oleh tetua adat. Sebelum pelaksanaan upacara dilakukan ritual melukat umat di Poten dengan mengambil air wudhu dari Gunung Widodaren. Pantangan dilarang bagi pengunjung yang tidak mengikuti upacara lempar sesaji. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Tradisi mepasah dari kelompok 3. Anggota kelompok terdiri dari Andini Eka, Sepri Astuti, Muhammad Fadil Khairi Pratama, Niki Aditya Pratama, Siva Elvira Merdekawati. Pengertian tradisi mepasah. Pulau Dewata dikenal memiliki penduduk yang mayoritas beragama Hindu. Kepercayaan tersebut identik dengan upacara kematian khasnya, yaitu ngaben, yang melakukan proses pembakaran pada jenazah. Namun, jika berkunjung ke desa Trunyan Kintamani, kamu akan menemukan hal berbeda. Orang yang sudah meninggal di desa ini tidak akan dibakar, melainkan ada didiamkan begitu saja. Tradisi mepasah berasal dari Bali. Tata cara pelaksanaan tradisi mepasah. Tradisi ini membiarkan mayat di alam terbuka atau yang biasa disebut mepasah. Tradisi turun-temurun ini tidak dilakukan dengan semua orang, tetapi hanya diperuntukkan bagi mereka yang meninggal dengan wajar saja. Uniknya, walau mayat akan dibiarkan di alam terbuka, tidak ada bau busuk yang tercium. Hal ini dikarenakan jenazah diletakkan di dekat pohon tarumenyan. Sebuah pohon yang sudah berdiri selama ribuan tahun itu justru akan menyebarkan wangi di sekelilingnya. Jadi bau busuk dari jenazah tidak akan tercium. Sebelum meletakkan jenazah, tapi dahulu dilakukan upacara pembersihan, kemudian dilanjutkan dengan memandikan jenazah dengan air hujan. Setelah itu, jenazah baru diletakkan di permukaan tanah. Jenazah akan diletakkan di lubang sedalam 10-20 cm yang bertujuan agar jenazah tidak bergeser karena kontur tanah. Untuk menghindari binatang buas yang bisa merusak mayat, di sekitar makam akan diberikan penghalang dari ulatan bambu bernama ancak saji yang berbentuk segitiga dan dibuat memanjang sesuai dengan ukuran tubuh mayat. Makam yang berada di antara pohon tarumenyan itu hanya boleh diisi 11 jenazah saja. Hal ini sudah ditentukan oleh kepercayaan adat setempat. Bila ada jenazah baru, maka jenazah yang paling lama akan dipindahkan. Mayat dibiarkan hancur secara alami apabila sudah tinggal tulang. Mayat baru akan dipindahkan, tulang badan, tangan, dan kaki ditumpuk di samping pintu gerbang. Sedangkan untuk kepala akan diletakkan di sebuah tondasi batu dan disusun berjejer dengan yang lain. Di lokasi ini sendiri terdapat 3 jenis pemakaman. Pertama, ada semawayah yang dianggap paling suci. Di sini jenazah akan dimakamkan secara mepasah. Kemudian kedua ada semamudi. Bedanya jenazah di sini akan dikubur, mayat yang dikubur di sema mudi adalah anak-anak bayi dan dengan gigi susun yang belum tanggal. Ada sema batas, sama seperti sema mudi, jenazah ini juga akan dikuburkan. Bedanya sama
batas khusus untuk yang meninggal karena kematiannya tidak wajar, seperti kecelakaan, dibunuh, bunuh diri, atau bagian tubuhnya tidak utuh. Tujuan dari tradisi Mopasah. Tradisi Mopasah bukan sekedar seremoni pemakanan tepat, tetapi juga mencerminkan keyakinan mendalam masyarakat Trunyan terhadap kehidupan setelah mati dan hubungan yang berlanjut dengan roh leluhur. Terima kasih. Pengertian dan gambaran Mangkokal Holi. Mangkokal Holi adalah sebuah tradisi membongkar kembali tulang belulang dan menempatkannya kembali ke suatu tempat, tepatnya di sebuah tugu. Tradisi ini adalah salah satu kebudayaan masyarakat Batak Toba yang ada hingga saat ini. Bentuk dari Mangkokal Holi adalah upacara. Tidak ada catatan yang pasti mengenai awal mula upacara Mangkokal Holi ini. Akan tetapi secara tradisi dikatakan bahwa upacara ini akan ada jika arwah datang pada salah satu anggota keluarga, baik melewati mimpi ataupun penglihatan, lalu memohon untuk memindahkan tulang belulangnya ke tempat yang lebih layak. Asal wilayah tradisi Mangkokal Holi. Mangkokal Holi adalah tradisi yang berasal dari masyarakat Batak Toba di Sumatera Utara. Tradisi ini melibatkan proses membongkar makam, budean untuk mengumpulkan tulang belulang, holi-holi, dan menempatkannya ke bangunan tugu, simin. Tata cara pelaksanaan. Waktu pelaksanaan Mangkokal Holi biasanya dilakukan setelah jangka waktu tertentu setelah kematian, yang bervariasi tergantung pada adat dan kesepakatan keluarga. Hari pelaksanaan Mangkokal Holi umumnya dilakukan pada hari-hari tertentu yang dianggap baik berdasarkan kalender Batak. Persiapan sebelum Mangkokal Holi dilakukan, keluarga yang bersangkutan akan melakukan berbagai persiapan, termasuk membersihkan kuburan, menyiapkan ulos panampin sebagai wadah tulang belulang. Proses penggalian tulang belulang dilakukan dengan hati-hati dan penuh hormat, dengan melibatkan banyak orang dari keluarga dan kerabat. Penghormatan kepada leluhur. Mangkokal Holi merupakan bentuk penghormatan tertinggi kepada leluhur. Tujuan kegiatan. Secara garis besar, upacara adat Mangkokal Holi ini dilakukan demi mempertahankan silsilah dalam garis keturunan suatu marga, menunjukkan ekstasisan dan taraf hidup keluarga, menjalin kembali kekerabatan. Melalui upacara adat Mangkokal Holi ini akan menunjukkan ekosistem dan taraf hidup. Syarat pantangan kegiatan Mangkokal Holi. Mangkokal Holi adalah suatu tradisi dari suku Batak Toba yang memiliki beberapa syarat, yaitu tidak ada presensi menggiring tulang belulang ke kampung pantang selama proses Mangkokal Holi, tidak boleh berbicara kasar atau bertengkar. Suasana selama Mangkokal Holi harus dijaga dengan penuh hormat dan kesopanan. Tidak boleh menginjak tulang belulang. Tulang belulang leluhur dianggap suci dan harus diperlakukan dengan penuh hormat. Menginjak tulang belulang dianggap sebagai perbuatan yang sangat tidak pantas
dan dapat membawa sial. Pantangan setelah proses mengkol holi: tidak boleh membuang tulang belulang sembarangan. Tulang belulang leluhur harus ditempatkan di tempat yang terhormat dan dijaga dengan baik. Membuang tulang belulang sembarangan dianggap sebagai penghinaan dan dapat membawa sial. Tradisi nyadran telah dilakukan sejak zaman Hindu-Buddha sebelum Islam masuk dan berkembang di Indonesia. Pada tahun 1284, terdapat tradisi yang serupa dengan nyadran yang disebut dengan sraddha. Meskipun sama-sama memberikan sesaji dan penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal, sraddha hanya dilakukan untuk memperingati kepergian raja. Nyadran adalah tradisi yang dilakukan oleh orang Jawa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi ini merupakan hasil akulturasi antara budaya Jawa dan Islam. Nyadran dilakukan secara kolektif di bulan Sya'ban atau Ruwah. Syarat-syarat nyadran dibagi menjadi 5, yaitu bersih makam, membersihkan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan secara gotong royong. Yang kedua adalah kirab, atau arak-arakan peserta nyadran menuju tempat upacara adat. Yang ketiga adalah ikrar, atau pemangku adat menyampaikan maksud dari serangkaian upacara adat nyadran. Yang keempat adalah doa, atau kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh pemangku adat. Yang kelima adalah tasyukuran, atau prosesi makan bersama seluruh lapisan masyarakat yang hadir. Kita lanjut ke selanjutnya. Gambaran nyadran. Pelaksanaan tradisi nyadran ditunjukkan untuk mendoakan leluhur yang sudah meninggalkan dunia dan untuk mengingatkan diri bahwa semua manusia pada akhirnya akan mengalami kematian. Nyadran juga dijadikan sebagai sarana guna melestarikan budaya gotong royong sekaligus upaya untuk menjaga keharmonisan masyarakat melalui kegiatan Kembul Bujono atau makan bersama. Yang terakhir adalah tata cara nyadran. 1. Melakukan besik, yaitu membersihkan makam leluhur dari kotoran dan rerumputan. Dalam kegiatan ini, masyarakat dan antar keluarga saling bekerja sama gotong royong untuk membersihkan makam leluhur. 2. Kirab, merupakan arak-arakan peserta nyadran menuju ke tempat upacara adat dilangsungkan. 3. Ujub, menyampaikan ujub atau maksud dari serangkaian upacara adat nyadran oleh pemangku adat. Lalu, yang keempat adalah doa. Pemangku adat memimpin kegiatan doa bersama yang ditunjukkan kepada roh leluhur yang sudah meninggal. Yang kelima adalah Kembul Bujono dan tasyukuran. Setelah dilakukan doa bersama, kemudian dilakukan dengan makan bersama. Masyarakat menggelar Kembul Bujono atau makan bersama dengan setiap keluarga yang mengikuti kenduri harus membawa makanan sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran pelaksanaan nyadran. Silahkan menyaksikan.
Rambu Solo. Pengertian Rambu Solo. Rambu Solo merupakan ritual upacara adat yang berkaitan dengan kematian seseorang. Tujuannya adalah untuk menghormati arwah atau jiwa seorang yang meninggal tersebut. Tata cara mempersiapkan tonggonan. Salah satu prosesi upacara adat Rambu Solo adalah mempersiapkan tonggonan kecil terlebih dahulu. Syarat atau pantangan: dana, jaringan pertemanan, pakaian berwarna hitam, topi dan kacamata hitam, serta mental. Asal wilayah: upacara Rambu Solo dilakukan oleh masyarakat Toraja atas kepercayaan yang dianut dan berdasarkan dengan tingkat sosial. Tradisi Tabui. Anggota kelompok 7, Arkan, Vaninofandi, Jessica Catherine, Sarafina Putri. Pengertian Tabui. Tabui Indonesia Tabut adalah perayaan lokal dalam rangka memperingati Asyura, gugurnya Imam Husain cucu Muhammad yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau di daerah pantai Sumatera Barat, khususnya di kota Paraiman. Festival ini termasuk menampilkan kembali pertempuran Karbala dan memainkan drum, tasa, dan dol. Asal wilayah tradisi Tabui. Upacara Tabui dilaksanakan oleh masyarakat di kota Paraiman, Provinsi Sumatera Barat. Tata cara pelaksanaan tradisi Tabui. Prosesi pengambil tanah dilaksanakan pada 1 Muharram, menebang batang pisang dilaksanakan pada hari ke-5 Muharram, mataan pada hari ke-7. Dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam harinya. Pada keesokan harinya dilakukan ritual mengarak sarokan. Tujuan kegiatan: upacara Tabui dilaksanakan oleh masyarakat di kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat setiap tahun pada tanggal 1 sampai 10 Muharram dalam rangka memperingati syahidnya Husain bin Abi Thalib, cucu Nabi Muhammad, di padang Karbala yang ditandai dengan usungan keranda Tabui sebagai simbol jasad Husain. Syarat atau pantangan tradisi Tabui: mengambil tanah, menebang batang pisang, mataam, mengarak jari-jari, mengarak surban, membuang Tabui ke laut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Pengertian. Fahumbo atau lompat batu adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh kaum laki-laki suku Nias di Provinsi Sumatera Utara. Tradisi ini melibatkan melompati batu yang disusun hingga mencapai ketinggian 2 meter dan ketebalan 40 cm. Fahumbo merupakan atraksi ketangkasan yang berfungsi sebagai latihan untuk melompat pagar atau benteng pertahanan musuh jika terjadi perseteruan antar kampung. Fahumbo juga dianggap sebagai simbol peralihan dari masa remaja ke dewasa dan sebagai bentuk ujian bagi pemuda untuk membuktikan kedewasaan mereka. Persiapan untuk lompat batu bisa memakan waktu berbulan-bulan dan melibatkan serangkaian latihan fisik dan ritual yang didukung oleh komunitas. Latihan dilakukan bertahap dengan mulai melompati tali, kayu, batu tiruan, atau hal serupa dengan ketinggian yang akan terus bertambah sesuai usianya. Tata cara melompati tumpukan batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap secara fisik. Tujuan kegiatan dari lompat batu Nias adalah untuk menunjukkan bahwa mereka sudah pantas untuk dianggap dewasa secara fisik.
Syarat kegiatan dari lompat batu Nias adalah sebuah tradisi yang hanya dilakukan oleh laki-laki suku Nias.